Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 yaitu Lumina. Oke, sebut aja. Perkenalkan, nama saya Alwan Syaban Razan dari Prodi Kedokteran IP 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Salamardana dari Prodi Kedokteran Reguler Angkatan 2025. Halo semuanya, kenalin namaku Islaina dari Prodi Gizi. Halo semua, kenalin nama aku Nabila Esna Nurfadila dari Prodi Ilmu Keperawatan 2025. Halo semua, nama saya Surya Karima Malaysia dari Prodi Kedokteran 2025. Halo semuanya, perkenalkan aku Bima Wirasuja dari Prodi Ilmu Keperawatan 2025. Oke, nah kita sekarang mau ngomongin tentang IPE guys. Lanjut ke video. Halo, pada kesempatan kali ini Lumina akan menjabarkan nilai-nilai penting dari interprofessional education. Ada 5 nilai nih guys. Nilai yang pertama adalah nilai bekerja sama dan kolaborasi. Nilai ini menekankan betapa pentingnya sikap menghargai pendapat dan saran setiap anggota tim. Selain itu, setiap individu dalam tim diharapkan dapat untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka berarti adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi, pendapat, ataupun ide. Setiap anggota tim hendaknya berani serta mampu mengemukakan pendapatnya dengan jujur dan jelas, serta menciptakan komunikasi dua arah yang efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga ada salam hormat dan toleransi. Nilai ini menuntun setiap anggota tim untuk saling menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, maupun cara pandang orang lain. Sikap saling menghormati harus senantiasa ditunjukkan meskipun terdapat perbedaan pandangan demi menjaga keharmonisan di dalam tim. Yang keempat ada nilai kesetaraan dan inklusivitas. Setiap anggota memiliki kedudukan yang setara dalam memberikan kontribusi. Tidak ada perbedaan kelakuan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Semua anggota didorong untuk selalu berpartisipasi aktif agar kerjasama tim menjadi lebih adil, terbuka, dan menyeluruh. Akuntabilitas. Nilai ini menekankan pada tanggung jawab setiap anggota terhadap peran dan tugas yang diberikan. Setiap individu harus jujur dalam menghadapi kesalahan dan menjadikannya pembelajaran untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Nilai-nilai IPE mengajarkan bagaimana pentingnya kolaborasi antar profesi, sikap saling menghargai, komunikasi yang terbuka, serta tanggung jawab atas peran masing-masing anggota. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kami berharap kelompok kami bisa menjadi kelompok yang saling mendukung satu sama lain dan mampu mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan CFAC, kami akan bertemu dengan banyak keluarga mitra. Nah, maka dari itu kami memerlukan strategi bagaimana cara berkomunikasi yang baik, pendekatan yang bagus, serta mengeksplorasi kondisi keluarga mitra. Nah, untuk strategi memulai komunikasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan awal serta membuat hubungan fondasi yang hangat, kami dari Lumina akan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, persiapan sebelum kunjungan. Poin pertama adalah perhatikan latar belakang sosial, budaya, dan juga kebiasaan keluarga. Poin kedua adalah siapkan penampilan yang rapi dan sopan. Dan poin yang ketiga adalah menentukan pembagian tugas, siapa yang menyapa, memperkenalkan tim, mencatat, ataupun memimpin percakapan. Yang kedua ada pembukaan dan perkenalan. Memulai dengan salam dan senyum, perkenalan diri dan menjelaskan tujuan kunjungan dengan kalimat yang sederhana dan sopan. Menghindari pernyataan dan bersifat pribadi, mulai dengan obrolan ringan untuk membangun suasana. Yang ketiga, membangun kenyamanan dan keakraban. Ketika berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan serta mudah dipahami. Kita juga harus mendengarkan secara aktif dengan memberikan anggukan atau tanggapan yang sopan serta tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita juga harus menjaga kontak mata dengan sopan, menghindari nada tinggi atau nada yang menggurui. Menunjukkan kepekaan budaya. Yang pertama, hormati nilai-nilai lokal seperti berbicara dengan nada lembut,
memberi salam kepada yang lebih tua. Yang kedua, jangan memaksakan pertanyaan jika keluarga terlihat enggan menjawab. Yang ketiga, tunjukkan sikap rendah hati bahwa mahasiswa datang untuk belajar bersama, bukan menghakimi atau menilai. 5. Mulai menanyakan pertanyaan yang terbuka. Menanyakan hal-hal terkait kesehatan dengan pertanyaan yang terbuka seperti bagaimana biasanya keluarga menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah? Siapa yang biasanya mengatur menu makanan keluarga setiap hari? Dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan memastikan kesediaan keluarga untuk melanjutkan pembicaraan. Nah, untuk strategi yang kedua atau strategi pendekatan kepada keluarga mitra, pendekatan yang Lumina akan lakukan adalah pendekatan secara empatik, setara, dan partisipatif agar keluarga mitra merasa dihormati dan terlibat aktif dalam seluruh rancangan kegiatan CFAC ini. Untuk langkah-langkahnya akan dijabarkan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan dijabarkan oleh Karin. Yang pertama adalah pendekatan emosional dan sosial. Tunjukkan ketulusan dan rasa hormat dalam setiap interaksi. Hindari kesan diperiksa atau diinterogasi dengan menggunakan gaya percakapan yang alami. Yang kedua ada pendekatan partisipatif. Ajak keluarga terlibat dalam diskusi, bukan hanya menjawab pertanyaan. Pastikan setiap anggota keluarga mendapat kesempatan untuk berbicara, terutama ibu atau pengasuh utama. Selanjutnya, pendekatan profesional. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menjaga etika profesi, menjaga kerahasiaan informasi yang didapat, serta tidak menilai, menyinggung, atau menyalahkan keluarga mitra saat berkomunikasi, dan kita harus menunjukkan sikap yang mencerminkan empati, kesopanan, dan profesionalitas. Pendekatan peka budaya. Yang pertama, sesuaikan perilaku, cara bicara, bahasa tubuh, dan pilihan kata dengan norma lokal. Yang kedua, berbicara dengan nada perlahan dan perhatikan penggunaan bahasa lokal yang sopan. Nah, untuk strategi yang ketiga atau strategi bagaimana cara Lumina akan eksplorasi kondisi keluarga mitra. Nah, setiap profesi akan berperan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Namun, walaupun berbeda akan saling melengkapi. Hal ini akan membuat eksplorasi kondisi keluarga mitra lebih efektif, efisien, dan lebih nyaman. Yang pertama adalah dari aspek medis atau mahasiswa kedokteran. Tugas utamanya adalah menanyakan riwayat penyakit keluarga, keluhan yang sering muncul, serta bagaimana kebiasaan pengobatan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor risiko kesehatan keluarga mitra, seperti bagaimana pola tidurnya, aktivitas fisik, maupun kebersihan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pada aspek keperawatan, eksplorasi ini dapat dilakukan dengan pendekatan komunikasi terapeutik untuk mengamati pola interaksi antar anggota keluarga mengenai bagaimana mereka saling mendukung dalam menjaga kesehatan, serta untuk menilai kesejahteraan psikososial, tingkat stres, serta kebiasaan perawatan dasar di rumah sakit, juga untuk menanyakan bagaimana keluarga menghadapi masalah kesehatan sehari-hari. Yang ketiga ada aspek gizi atau nutrisi. Menggali pola makan keluarga, frekuensi makan, jenis makanan pokok, dan cara penyajiannya. Menanyakan sumber bahan pangan dan faktor ekonomi yang mempengaruhi kepenuhan gizi. Menganalisis kemungkinan risiko kekurangan atau kelebihan gizi. D. Pencatatan dan dokumentasi. Semua data dikumpulkan dalam format rekam medis keluarga atau Key Family Folder yang berisi identitas, kebiasaan, kondisi kesehatan, dan catatan lingkungan. Data ini menjadi dasar bagi tim lintas profesi untuk merancang rencana intervensi kesehatan yang komprehensif. Setelah kunjungan, akan melakukan diskusi hasil bersama riset pembimbing di lapangan dan melakukan evaluasi. C1 atas diskusi berdasarkan peran masing-masing profesi. Yang pertama, mahasiswa kedokteran berperan sebagai pengumpul dan pengolah informasi medis utama dalam keluarga. Mahasiswa ilmu keperawatan menjadi jembatan antara pendekatan medis dan sosial. Mahasiswa gizi kesehatan berfokus pada aspek konsumsi makanan dan status gizi keluarga serta berperan memberikan edukasi sederhana tentang pola makan sehat yang dapat diterapkan sesuai kemampuan keluarga.